Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri Nurhidayah selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada semester ini kita akan menggunakan bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis kebudayaan Solo. Bahan ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengenal adat istiadat, tindak tutur, dan kesenian di wilayah Solo. Luaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta mampu mengenal dan mencintai kebudayaan Solo. Bahan ajar Bahasa Indonesia ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, memuat standar kompetensi dasar, dan indikator. Komponen yang kedua adalah penyampaian materi. Yang ketiga berupa ringkasan. Yang keempat memuat latihan soal. Yang kelima memuat cara penilaian. Dan yang keenam adalah referensi. Sebelum memasuki isi dari bahan ajar Bahasa Indonesia ini, perlu dipahami bahwa kompetensi dalam Bahasa Indonesia meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah aspek menyimak, kedua adalah aspek berbicara, ketiga adalah aspek membaca, dan yang keempat adalah aspek menulis. Ada 13 materi perkuliahan yang termuat dalam bahan ajar Bahasa Indonesia berbasis kebudayaan Solo. Berikut adalah daftar referensi yang bisa digunakan mahasiswa dalam perkuliahan Bahasa Indonesia selama 1 semester. Selain buku referensi di atas, mahasiswa diharapkan mempunyai buku pokok Bahasa Indonesia sebagai berikut. Untuk semester ini, mahasiswa dibebankan tugas berupa tugas kelompok dan tugas individu. Untuk tugas kelompok, mahasiswa diminta untuk membuat karya ilmiah, PowerPoint, dan video presentasi sesuai dengan topik. Dalam diskusi kelas terdiri dari MC, pemakalah, penanya, penjawab, penyanggah, dan pemberi masukan. Yang kedua adalah tugas individu berupa tugas atau kuis, UTS, dan UAS. Ketentuan tugas: soft file berupa makalah, PowerPoint, dan link presentasi wajib dibagikan ke teman kelas sehari sebelumnya, sebelum jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karya ilmiah, PowerPoint, dan video presentasi dikirimkan ke email dosen paling lambat pada pertemuan ketiga melalui koordinator kelas. Sistematika makalah. Dalam pembuatan makalah ini, mahasiswa tidak perlu menuliskan bab 1, 2, ataupun 3. Langsung pada poin A, pendahuluan, minimal 3 paragraf dari umum ke khusus, berisi latar belakang penelitian atau alasan pentingnya materi yang akan disajikan. Boleh memasukkan kutipan ahli. B, rumusan masalah, misalnya ada 3 masalah. Poin C, rumusan penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Jika rumusannya ada 3, maka tujuan penelitian juga harus ada 3. Selanjutnya poin D berupa pembahasan, disesuaikan dengan rumusan dan tujuan. Jika ada 3 masalah, 3 tujuan, maka dalam pembahasan juga memuat 3 sub pembahasan. Poin E, simpulan. Jika dalam
Makalah tersebut ada 3 masalah, 3 tujuan, 3 subpembahasan, maka simpulan harus terdiri dari 3 paragraf, di mana masing-masing paragraf menjawab satu permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. Poin F, daftar pustaka. Mahasiswa tidak disarankan mengambil daftar pustaka dari web atau online kecuali jurnal ilmiah lokal, nasional, dan internasional yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ketentuan lain, setiap paragraf minimal 3 kalimat, maksimal 8 kalimat. Daftar pustaka disesuaikan dengan kutipan yang digunakan di dalam pembahasan. Berikut adalah gaya selingkuh penomoran. Pertama terdiri dari A besar, kemudian angka 1, A kecil, 1 kurung, A kurung, dilanjutkan 1 kurung kanan kiri, kemudian A kurung kanan kiri, 1 double kurung, kemudian A double kurung. Mahasiswa tidak disarankan menggunakan ikon berupa titik, panah, bintang, dan lain-lain. Cara penilaian dalam mata kuliah Bahasa Indonesia ini, ada aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan. Pertama adalah kehadiran 10%, harian 10%, tugas kelompok dan individu 15%, praktik 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Mahasiswa hanya diperkenankan absen atau tidak mengikuti perkuliahan tanpa alasan yang dapat diterima sebanyak 3 kali pertemuan. Mahasiswa yang absen lebih dari 3 kali pertemuan diberikan nilai E atau nilai minimal. Mahasiswa yang berhalangan hadir wajib melampirkan surat keterangan yang dilampirkan dalam presensi dan diserahkan ke Kaprodi. Tata tertib perkuliahan. Pertama, mahasiswa hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% dari jumlah pertemuan ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan berpartisipasi dalam perkuliahan. Mahasiswa wajib berpakaian rapi. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan ruang kuliah apabila dosen tidak hadir 45 menit perkuliahan apabila ada pemberitahuan atau informasi. Kedua, mahasiswa dianggap tidak hadir setelah 30 menit perkuliahan dimulai. Selanjutnya, untuk tata tertib perkuliahan online, selama presentasi dimulai, mic silakan untuk dimatikan. Video diperbolehkan untuk off dan durasi diskusi 60 menit. Terima kasih. Selamat menempuh perkuliahan Bahasa Indonesia selama 1 semester ini bersama saya Laila Fitri Nur Hidayah. Sampai jumpa.